Bismillah. Oke, kita lanjut terkait topik kedua, yaitu optimalisasi penentuan menu makan pagi untuk pendidikan anak usia dini. Oke, kembali saya perkenalkan diri. Nama saya Gusti Muhammad Ridwan, mahasiswa Magister Teknologi Informasi. Algoritma genetika yaitu adalah algoritma komputasi yang diinspirasi teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu masalah dengan cara yang lebih alamiah. Nah, ini saya kutip dari papernya Denny Hermanto. Selanjutnya kita terapkan untuk kasus penyusunan menu makan pagi. Menu makanan yang dibuat itu berdasarkan adalah acuan jumlah kalori. Tiap makanan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama makanan pokok, yang kedua lauk dan buah. Di mana menu makanan ini dibuat dari bahan-bahan makanan tersebut dengan jadwal rutin sebanyak 7 hari atau 1 minggu. Nah, langkah algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama tentunya pengkodean masalah, yaitu menjadikan pengkodean ini binary untuk dapat diproses dalam perhitungan algoritma genetika. Selanjutnya adalah menyusun populasi awal, kemudian terjadilah evaluasi kecocokan. Nah, evaluasi kecocokan ini apakah sudah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Misal kalori tidak boleh melebihi batas maksimal dan harus beragam gitu loh. Kemudian terjadi seleksi pasangan. Di sini setelah jadi seleksi pasangan, maka akan terjadi kawin silang, yaitu proses crossover. Nah, di sini kita tentukan bahwa probabilitas crossovernya sebanyak 70%. Kemudian proses mutasinya juga probabilitas mutasi sebanyak 1%. Nah, setelah adanya proses ini, maka akan menghasilkan generasi baru. Dengan harapan nanti akan mendapatkan individu yang optimal. Nah, di sini akan terjadi iterasi sebanyak yang kita inginkan agar dapat menghasilkan individu yang terbaik atau optimal. Nah, ini pengujian yang dilakukan, parameternya kita masukkan sebanyak 20 populasinya, kemudian iterasi 50. Dan ini kategori yang sudah ditentukan, kalorinya maksimal 450, probabilitas 0,7 dan mutasinya 0,1 atau 1%. Nah, di sini terbaiknya ada di 90 nih, 90. Kemudian uji coba yang kedua, kita coba masukkan jumlah populasinya sebanyak 30, kemudian iterasinya sebanyak 100. Di sini ditemukan hasilnya mirip dengan hasil pertama tadi. Hasil terbaik kisaran 90. Coba kita di pengujian yang ketiga, jumlah populasi yang kita masukkan sebanyak 50 dan kemudian iterasinya kita masukkan sebanyak 200. Nah, di sini hasilnya memang agak signifikan karena berdasarkan data ini berada di nilai kisaran 140 ke atas, mungkin sekitar 145. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari hasil pengujian ini adalah algoritma genetika dapat digunakan untuk optimalisasi menu makan pagi untuk pendidikan anak usia dini agar mendapat menu terbaik berdasarkan analisis program yang telah diuji. Namun sekali lagi, hasil yang didapatkan sangat bergantung dengan jumlah iterasi dan populasi. Oke, cukup sekian dari saya. Kita lanjut ke demo program. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba akan menjelaskan. Sebentar, ini kita clear dulu. Bentar, kita menjelaskan ini terkait nah, di sini sudah saya tuliskan codingnya terkait pengimplementasian coding untuk penerapan di kasus penerapan menu untuk pendidikan anak usia dini. Di sini saya sambil ketikkan aja untuk penjelasannya biar lebih ini.
em, dengan komennya. Oh sorry, ini master data makanan. Yang terdiri dari data 2 dimensi ya, list 2 dimensi. Satu jenis makanan, yaitu buah karbohidrat dan lauk. Yang kedua terdiri dari identifikasi gen, nama makanan, jumlah kalori. Dan jumlah kalori. Nah ini. Oke, kemudian di bawahnya tersaji data array yang kita simpan di variabel data makanan. Ini ada apel, kalorinya 52, roti 65, ikan dan seterusnya. Kayak di sini kita definisikan lagi. Oke, di sini adalah maksimal kalori. Kemudian ini list untuk membuat ini list untuk membuat kombinasi makanan. Ya, terdiri dari satu buah, satu karbohidrat dan satu lauk. Di sini sifatnya kombinasinya bersifat random dan kombinasi satu kali akan mewakili satu kromosom. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini adalah satu individu diwujudkan dalam seminggu. Jadi ini komen aja. Satu individu diwujudkan dalam seminggu ya. Nah, tuh. Oke, sekarang kita langsung aja tes programnya, jalankan ya. Oke, di sini coba kita isi dengan jumlah populasi terasi 20. Kemudian terasinya kita isi dengan coba 50. Nah, di sini terlihat terbaiknya di 120. Nih yang terbaiknya 120. Kita coba lagi dengan percobaan yang kedua. Kita masukkan dengan jumlah populasi 30. Kemudian iterasinya sebanyak 100. Nah, perkembangan terbaik dan terburuk generasi ini, terbaik ada di puncaknya ada di 125 mungkin ini. Dan terburuk ada di sekitar 80-an. Oke, kita coba percobaan yang terakhir dengan memasukkan populasinya di sebanyak 50 dan iterasinya 200.
Oke, terlihat di sini terbaiknya ada di 125 sekitar itu. Dan dari hasil ini bahwa kita dapat simpulkan bahwa algoritma genetika dapat mengoptimalisasi yang saat ini kita uji cobakan untuk penentuan menekan menu pagi untuk anak-anak pendidikan usia dini. Namun yang perlu diingat adalah faktor yang paling berpengaruh adalah jumlah populasi dan iterasi. Itu terbukti dari 3 kali percobaan kita tadi. Mungkin dari saya cukup sekian penjelasannya dan demonya. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.